Jadi 4 tempat itu sunnah diangkat tangannya. Kapan itu? Satu, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, mau ruku, ketika i'tidal, ketika bangun dari tahiyat awal. Sholat itu sholat waro dalam ngarepaken sapa ki musannaf bi hayatiha kelawan hayati salat iku ma perkara laisa kang ora napa sema iku ruknan rukun via ing dalam salat wala ba'dun la ora sunnat mu'ad sunnat ab'ad yujbaru kang den tambeli apa si ab'ad bisujud disahwi kelawan sujud sahwi iku khamsata asyara 15 apane khoslatan pekertine. Sunnah-sunnah hayatnya sholat yaitu ada 15. Ada 15 yang dimaksud sunnah hayat itu perkara yang bukan rukun dan bukan sunat ab'ad. Kalau kemarin ada sunat ab'ad ya, yaitu kunut, terus apa itu tasahud awal itu diantaranya. Terus sekarang ada sunnah hayat. Kalau sunat ab'ad itu jika ditinggalkan sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi jika ditinggal. Yaitu ada 15. Namanya sunnah, ya tetap sunnah. Tidak ada perbedaan masalah pahala. Artinya apa? Sunat ab'ad itu juga mendapat pahala jika dikerjakan. Sunat hayat pun juga mendapat pahala jika dikerjakan. Raf'ul yadaini suwiji ngangkat tangan loro inda takbiratul ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Nah ini jadi sunat hayatnya sholat yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Makanya sering saya sampaikan ngangkat tangannya itu tidak harus dilakukan. Itu sunnah, namanya sunnah hayat. Yang terpenting dalam sholat itu takbirnya. Jadi masuknya sholat itu dengan takbir. Mensudahi sholat atau keluar sholat itu dengan salam. Berkali-kali saya sampaikan jangan sampai hanya ngangkat tangan tok tapi tidak mengucapkan takbir. Itu berarti belum sholat walaupun sudah yang dilakukan beberapa rakaat. Dan lagi jangan sampai noleh saja tapi tidak mengucapkan salam. Artinya orang itu belum menyelesaikan sholatnya tapi sudah berpaling dari sholat atau nyingkre ya, makanya batal sholatnya. Jadi yang pertama sunnah hayatnya sholat itu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ila hatwi mangkibaihi tumeka maring ngencengi pundak lorone wong. Jadi yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Yaitu diangkat mulai A itu sudah Allahu Akbar itu sudah diangkat. Ya. Jadi pilihima. Jadi ngencengi nanggene kedua pundak. Bi antu hadiya atrofa asobi ala udunaihi wa ibhamahu syahmataihima wa kafahu mangkibaihi ma'ajak libat lihma ilal kiblah. Jadi caranya mengangkat tangan itu ketika takbir, tangannya diangkat sampai ujung jarinya ini lurus dengan telinga, atasnya telinga begini. Lah ibu jarinya lurus dengan ini indilnya telinga ini. Nah, ini berarti ini. Nah, ini.
terus ini menghadap kiblat, lah ini lurus dengan pundak. Bukan begini, tapi begini. Begitu. Ya bukan begini, ya, bukan begini. Sama laki-laki juga, perempuan juga begitu, ya. Tapi ada wakilah menurut pendapat yang tidak kuat, al-mar'atu tarfa'u ila sadyaiha. Kalau orang perempuan, menurut pendapat yang tidak kuat, pendapat yang kuat sama antara laki-laki dan perempuan. Menurut Kil, kalau perempuan sampai susunya, pentilnya, jadi begini. Begitu. Jadi ngangkatnya tangan itu sunnah, mendapat pahala. Satu, tangan itu diangkat ketika takbiratul ihram. Yang kedua, waraful yadaini, lan ngangkat tangan loro indar ruku'i ing dalem nalikane katene ruku'. Yang kedua, mau ruku' sunnah diangkat lagi. Ini ya. Walau bolin ang Allah, ruku' diangkat lagi. Ya. Kemudian ruku'. Wa indar raf'i minhu, kan ing dalem nalikane tangi minhu saking ruku'. Ketika bangun dari ruku', juga sunnah tangannya diangkat ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah, itu tangannya diangkat. Itu sunnah hayat. Wawat ul yamini, landele tangan tengen ala shimali ing atase tangan kiwa. Wayakuna nilan ono posi karone tangan lan kiwa iku tahta sodrihi ing dalem ni sore dodone musolli utawa wong kang salat, wa fauqa surratihi lan ing dalem ndukure udele musolli. Termasuk sunnah hayat lagi yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi ketika kita sedekap atau sendakep, itu tangan kanannya yang jadi atas begini. Memegang gelang-gelangnya tangan kiri. Menaruhnya di atasnya pusar, ya, udel itu, dan bawahnya dada. Itu semuanya sunnah dan membuahkan pahala jika dikerjakan. Kalau toh tidak dikerjakan, dia tidak menyebabkan keabsahannya sholat, tetap sah sholatnya. Itu sunnah hayatnya sholat. Ya. Jadi orang sunnah ngangkat tangan itu, ya, jadi orang sunnah angkat tangan itu ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan itu satu ketika takbiratul ihram. Takbir pertama itu. Nomor dua ketika ruku. Mau ruku itu sunnah diangkat lagi tangannya. Ya. Nomor tiga ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah, diangkat. Ya.
Terus yang nomor 4, ketika bangun dari tahiyat awal. Setelah tahiyat awal, bangunnya lagi itu sunat diangkat lagi begini tangannya. Jadi tempatnya mengangkat tangan itu ada di 4 tempat. 4 ya. Di 4 tempat itu sunnah diangkat tangannya. Kapan itu? 1 ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, mau ruku, ketika i'tidal, ketika bangun dari tahiyat awal. Itu tangannya sunnah diangkat seperti takbir pertama itu. Itu termasuk sunnah hayatnya sholat. Wat tawajjuhu lan moco tawajjuh ai qaulul musolli, tegese ucapane wong kang salat akibat taharrumi ing dalem nalikane takbiratul ihram ing dalem sakmuse takbiratul ihram wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ila akhirih. Yang selanjutnya sunnah hayatnya sholat yaitu tawajuh, membaca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah dan seterusnya. Itu juga sunnah. Artinya apa? Wal muradu utai kang den karepaken iku ayaku layan to ngucap sapa al musolli wong kang sembayang ba'da taharrumi ing dalem sause takbiratul ihram ngucap doa al-iftitahi ing doa iftitah hadhil ayat ikilah ayat. Jadi membaca doa iftitah itu artinya orang yang sholat setelah takbiratul ihram itu sunnah membaca doa iftitah, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Untuk sementara yang saya jumpai di kitab-kitab yang saya punya, kitab mazhab ulama mazhab Syafi'iyah, itu wajjahtu, ya. Nggak ada ini wajjahtunya, ada ininya, wajjahtu. Ini walaupun apa itu, ada yang mengatakan ada, tapi saya belum menjumpai. Dari kitab lain, barangkali belum saya temukan. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya sampai selesai. Itu termasuk apa itu sunnah hayatnya sholat. Au ghairiha utawa liyane hadil ayat mimma sanging barang paroda kang kuwat tabasima fil istiftah ing dalam istiftah atau selain kabira walhamdulillahi katsira. Jadi doa iftitah itu tidak hanya terbatas kabira walhamdulillahi katsira, tapi bisa diganti dengan ayat lain. Apa itu? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Misalnya itu. Jadi intinya doa iftitah itu tidak hanya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak hanya itu. Wal isti'adatu lan moco lan isti'adah lan moco ta'awud ba'da tawajjuhi ing dalem sause moco tawajjuh doa iftitah wa tahsulu lan hasil apa se isti'adah bikulli lafdin kelawan saben-saben lafat yasmulu kang mengko apa se lafat ala ta'awudi ing atase ta'awud. Yang selanjutnya yaitu setelah doa iftitah